Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doni di Doni Rafael Channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba sharing tentang cryptocurrency atau mungkin yang lebih dikenal oleh teman-teman yaitu Bitcoin ya. Meskipun sebenarnya berbicara kripto itu bukan hanya Bitcoin ya. Oke, tapi ada altcoin juga atau alternatif coin ya yang nilainya juga cukup tinggi ya. Kalau kita lihat ada berapa banyak kripto sebenarnya di dunia ini, kita bisa lihat di sini ada 11.200 kripto. Exchange-nya ada berapa yang tersebar di dunia? Ini ada 394 exchange ya. Salah satunya kalau di Indonesia mungkin teman-teman paling familiar dengan yang namanya Indodax atau mungkin toko kripto dan lain sebagainya. Oke, ini market cap-nya cukup besar ya, sangat besar, bukan cukup besar ya. Dominasi BTC dalam cryptocurrency ini itu cukup besar juga, tapi saat ini mengalami penurunan ya, yang tadinya di atas 50% sekarang di bawah 50%. Baik, ini market kebetulan pada tanggal 9 Agustus 2021 ini kebetulan sedang hijau ya, di mana BTC ini sedang naik. Oke, tapi itu bukan itu yang kita bahas. Apa yang kita bahas? Jadi ada beberapa rekan saya yang bertanya, yang ingin tahu tentang global ya, tentang cryptocurrency ya. Dalam hal ini adalah Bitcoin. Ya, mungkin pertanyaan yang paling umum pertama adalah kenapa sih harga Bitcoin itu bisa naik dan bisa turun, dan sangat-sangat luar biasa naik dan turunnya. Ya seperti harga suatu produk ya, ketika di pasar terjadi kelangkaan, yaitu harganya pasti akan tinggi. Tapi sebaliknya, kalau misalkan produk itu banyak, pasti di pasar pun akan murah harganya. Ya, atau prinsip ekonomi mungkin ya, supply and demand. Semakin banyak permintaan, ya tentunya harga semakin naik. Semakin sedikit, ya sebaliknya. Harga semakin turun. Nah, sering kali banyak orang yang bertanya, gimana sih cara mendapatkan Bitcoin? Ya, untuk mendapatkan Bitcoin ini ada beberapa cara. Ya, yang paling umum adalah dengan membelinya di marketplace. Ya, kita top up menggunakan rupiah, ya, kemudian kita beli koin yang kita inginkan. Ya, kalau di Indonesia, ya mungkin teman-teman bisa pakai exchange yang pertama, mungkin di sini ada Indodax ya. Nah, selain itu kita juga bisa mendapatkan Bitcoin dengan cara menambang ya. Bisa menggunakan ISS ya. Kemudian ada REVOS, kemudian ada ETH miner, Ethermine ya. Kemudian ada apa nih, REVOS, HiveOS ya. Ini merupakan sistem operasi yang memang didesain untuk menambang ya. Untuk HiveOS ini kita bisa pilih koin yang ingin kita tambang. Nah, lebih baik mining atau lebih baik menjadi miner atau jadi trader sih. Kalau buat saya sendiri masing-masing ini ada kelebihan dan kekurangannya teman-teman ya. Pertama, kalau misalkan kita jadi miner, ya memang penghasilannya instan dan cenderung besar. Jika mining rig atau alat untuk mining kita itu spesifikasinya tinggi. Ya, tapi ya harus diperhitungkan juga. Nah, teman-teman, ini kan demand mining itu lagi tinggi saat ini ya. Kalau saya pribadi sih, saya pertama kali mining itu di tahun 2017-an. Ya, saat itu ya cukup banyak lah. Saya mining hampir 3 mining menggunakan PC ya, menggunakan VGA dengan jumlah VGA kurang lebih hampir 30 VGA ya saat itu. Nah, apakah itu profit? Ya jelas profit. Tapi itu semua tergantung dari hash rate yang kita dapat.
ya, dan nilai tukar Bitcoin ke rupiah, ya. Nah, buat teman-teman yang ingin mining saat ini, saran saya lebih baik ditunda saja dulu. Kenapa? Karena harga VGA ini atau harga perangkat komputer ini di pasaran lagi nggak masuk akal ya, atau bahasa trennya adalah lagi nggak ngotak teman-teman ya. Jadi tunggu dulu, sabar aja dulu, jangan terlalu mengikuti arus, dikhawatirkan nanti teman-teman malah jadi rugi ya. Nah, sebenarnya untuk mining Bitcoin itu bukan hanya dengan VGA saja teman-teman ya. Tapi kita bisa mining Bitcoin menggunakan ada alat yang namanya ASIC miner ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ASIC miner itu bentuknya seperti ini, seperti power supply ya. Nah, ini memang alat yang didesain secara khusus untuk menambang Bitcoin. Tapi ya memang hash powernya ini sangat-sangat besar dan harganya juga ya cukup mahal. Powernya pun sangat besar ya, tapi dia simple langsung jadi, nggak perlu ngerakit lagi ya. Nah, tapi kalau teman-teman pengen invest menggunakan alat ASIC miner, contoh menggunakan Nminer ya, itu terlalu beresiko. Karena apa? Ketika difficulty ya untuk menambang koinnya menjadi tinggi ya, lama kelamaan alat ini tidak akan terpakai ya. Alhasil apa? Ya, keuntungan yang kita dapat itu akan menjadi lebih kecil. Kalau saran saya lebih baik kalau ingin mining ya lebih baik pakai VGA. Karena apa? Karena ketika itu sudah tidak profit lagi, teman-teman bisa menjual VGA atau minimal bisa dipakai VGA-nya seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah ini yang lagi rame nih, ya Chia Coin ya, dimana kita bisa melakukan penambangan ya, mining atau lebih tepatnya istilahnya adalah farming ya, itu menggunakan storage. Loh, kok bisa nambang pakai atau farming menggunakan storage? Ya, memang bisa, ada yang namanya Chia Coin ya, teman-teman. Chia Coin ya. Chia Coin ini dia mana nih ya? Kalau saya sendiri sih belum pernah coba ya, hanya dapat informasinya. Jadi dia bisa kita manfaatkan untuk melakukan farming dengan menggunakan storage. Nah, storage-nya di sini adalah SSD tentunya ya. Jadi kita sewakan storage kita untuk digunakan oleh orang lain. Nanti kita akan mendapatkan komisi dari orang yang menyewa storage ke kita. Tapi itu nggak bisa digabungkan dengan komputer yang kita pakai untuk productivity ya. Jadi memang harus dikhususkan untuk disediakan, di set untuk farming ya, seperti itu. Oke, ini kita skip aja dulu. Mungkin kedepannya bisa jadi rame kali ya, dan harga SSD pasti akan naik ya. Oke, nah, oke, tadi untuk menambang Bitcoin itu atau cryptocurrency itu kita bisa menggunakan ASIC miner seperti ini, kemudian bisa menggunakan storage ya, dan yang berikut adalah menggunakan VGA. Menurut saya kalau ingin mining ya lebih baik menggunakan VGA, tapi ingat jangan saat ini ya, karena harga VGA-nya lagi nggak stabil ya, lagi sangat tinggi. Dikhawatirkan nanti teman-teman rugi. Ya kalau mining menggunakan VGA ya, bentuknya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya. Oke, kalau pengen melihat mining rig saya itu ada di Instagram saya ya. Silahkan teman-teman bisa cek di saat 2017 sampai 2019 saya sempat nambang, tapi karena kurang profit di tahun 2019 hasil saya stop untuk menambang. Dan saat ini saya sedang mencoba menambang Bitcoin menggunakan laptop ya, tentunya dengan VGA yang memang disarankan ya, RTX seri 30 ke atas lah ya. Nanti akan saya review setelah video ini ya. Oke, nah ini nambang menggunakan VGA yang lagi ramai saat ini.
Ya, cuannya besar nggak? Ya jelas ya. Kalau banyak VGA-nya, ya itu akan berbanding lurus dengan penghasilan. Tapi perlu diperhitungkan, listrik yang eh, digunakan itu tidak kecil teman-teman ya, itu cukup besar ya. Silahkan bisa dikalkulasi nanti ya penggunaan listriknya. Rata-rata untuk satu VGA itu penggunaannya sekitar berapa ya? Sekitar 120 sampai intinya di bawah 200 watt ya, 200 wattan seperti itu ya. Silahkan dikalikan aja, dikalikan 1000 nanti muncul perhitungan KWH-nya. Nah untuk per KWH-nya di Indonesia ini kurang lebih 1500-an ya. Nah silahkan teman-teman kalkulasi. Oke, selain nambang, kita juga bisa mendapatkan Bitcoin dengan cara apa? Dengan cara membeli di sebuah marketplace ya. Kalau di luar itu banyak yang terkenal ya, ada OKX, ada ada Binance, ada Bittrex ya, dan lain sebagainya ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri ya teman-teman bisa ya ke Indodax ya. Ini macam-macam ya, banyak koinnya nih ya. Ini saya sempat bikin beberapa akun di beberapa marketplace ya, ya untuk manajemen risiko lah. Ya, harga Bitcoin saat ini cukup tinggi, lagi naik ya, seperti itu. Oke. Ya mungkin itu teman-teman deh seputar oke, tadi apa cara mendapatkan Bitcoin menggunakan VGA ya, atau ASIC miner atau storage ya. Kalau misalkan mendapatkan Bitcoin apa membeli Bitcoin di marketplace, yaitu ya teman-teman hanya mendapatkan Bitcoin-nya aja lalu disimpan di akun marketplace, atau ya silakan bisa ditradingkan juga ya, tapi ya risikonya ya naik turun ya. Tapi kalau kita mining ya tiap hari pasti akan mendapatkan cuan ya, tapi berapa besarnya itu tergantung pertama harga Bitcoin saat ini, yang kedua difficulty dari koin yang kita tambang. Oke, itu saja mungkin ya untuk perkenalan di awal ya. Nanti saya akan coba untuk membuatkan tutorial bagaimana cara melakukan atau tutorial mining Bitcoin untuk pemula ya. Jadi nanti kita coba demokan ya. Nah nanti saya akan coba untuk menggunakan perangkat laptop ya, tapi hati-hati teman-teman, nggak sembarangan laptop ya yang bisa cuan untuk menambang Bitcoin. Oke, itu saja mungkin ya untuk perkenalan ini ya. Terima kasih sudah berkenan menyimak ya. Kita lanjut nanti di video kedua, yaitu tutorial dasar bagaimana cara menambang Bitcoin menggunakan laptop ya dengan VGA seri RTX. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.